sampai sekarang belum perkenalan. Betul ini sampai sekarang? Betul ini. Pak, yang benar Pak ini PLH Ya. tidak pernah muncul di desa itu. Ini betul ini Pak ya. Kalau memang kita mungkin butuh data lebih kuat lagi ya, bisa kita turun langsung di desa, kita bisa komunikasi lebih lanjut dengan masyarakat di sana. Tetapi sesuai hasil wawancara saya atau diskusi saya dengan beberapa masyarakat di sana juga, mereka tidak pernah Tahu. PLH. Cek. Oke. Baik. Terima kasih. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali lagi bersama saya Luli Nilan, dan di samping saya ini ada Pak Tobias Talu. Pada malam hari ini kita mau diskusi sedikit terkait dengan perkembangan yang ada di desa setelah ada wabah yang mulai melanda di desa. Padahal ya kita tidak tahu apakah itu betul atau tidak soal perkembangan di desa, karena beliau satu ini selalu ke desa, hidup dengan orang desa, jadi dia lebih paham tentang desa. Saya kan ada di kota. Nah, kita kan anak kota. Tapi bohong. Oh tidak. Kita lanjut saja. Pak dari desa mana Pak? Ya, saya dari desa Sangomate, Kecamatan Jawa Barat. Kecamatan Jawa Barat ya. Ya, mungkin nanti kapan-kapan mungkin ada yang berkunjung ke desa kami juga, desa Sangomate. Kami juga desa Mekar dari desa Meneate. Jadi kami baru mekar beberapa tahun yang lalu. Sudah mekar berapa tahun? Ya, sampai sekarang sudah mekar 4 tahun. Jadi kami baru satu kepala desa, tapi ya untuk sementara kami PLH karena kepala desanya sudah meninggal. Oh, kepala desa sudah meninggal. Sudah meninggal, jabat 1 tahun beliau sudah meninggal. Terus PLH ini sampai berapa lama deh Pak dengar-dengar? Ya sampai sesuai ini sampai bulan 6. Oh, bulan 6 ya. Pemilihan ulangnya itu bulan 6, tetapi ya saat ini masih ada wabah pandemi COVID-19, jadi entah belum tahu juga apakah nanti bulan 6 jadi pemilihan ulang atau masih ditunda lagi. Ya kita belum tahu, tetapi sesuai targetnya bulan 6. Oke, terima kasih. Kita langsung soal persoalan yang dihadapi di desa. Sampai sejauh ini bagaimana desa menangani COVID-19 ini? Apakah menurut Pak itu sudah efisien, mulai dari pembuatan posko, tenaga medis di desa, dokter di desa? Apakah menurut Pak itu kira-kira bagaimana? Ya kalau menurut hemat pikir saya sejauh ini yang saya amati bahwa belum terlalu efisien, karena posko juga ya belum sampai 1 bulan dibuat, baru beberapa minggu yang lalu posko di desa kami itu dibuat. Dan ya karena mungkin juga salah satu hambatan untuk pembuatan posko di desa kami itu, sedangkan di desa-desa lain itu orang sudah rame-rame buat posko, tetapi di kami itu terlalu lambat. Karena ya Kenapa itu bisa begitu? menjadi salah satu alasan mungkin lambat buat posko di desa kami itu karena ya kami tidak tahu PLH di sana yang baru. Ketika saya juga bertanya dengan masyarakat di sana, siapa PLH? Memang namanya dikenal, katanya Pak David. Tetapi mereka tidak pernah tahu bagaimana PLH, karena semenjak beliau dilantik dan dipilih menjadi PLH baru di desa kami, sampai saat ini pun belum ada perkenalan. Batang hidungnya tidak muncul? Belum pernah lihat batang hidungnya, hanya kenal namanya saja, kebetulan orang selalu menyebut. Tetapi untuk perkenalan di masyarakat bahwa
dia pemimpin baru belum ada. Sampai sekarang. Sampai sekarang belum perkenalan. Betul ini sampai sekarang. Betul ini. Pak, yang benar Pak ini PLH Ya. tidak pernah muncul di desa itu. Ini betul ini Pak ya. Kalau memang kita mungkin butuh data lebih kuat lagi ya, bisa kita turun langsung di desa, kita bisa komunikasi lebih lanjut dengan masyarakat di sana. Tetapi sesuai hasil wawancara saya atau diskusi saya dengan beberapa masyarakat di sana juga, ya, mereka tidak pernah Tahu. PLH yang baru. Oke, PLH yang baru tolong main ke desa sedikit ya. Jadi ya PLH desa mana sudah itu? desa Sanguate. Oh, desa Nguate. Tolong main ke desa. Jadi Jangan bohong-bohong lagi itu. ini bukan bohong, tetapi ini adalah fakta. Oh, fakta ya? Ya ini fakta, bukan bohong-bohong ini, tapi ya itu makanya menjadi salah satu kendala dengan kami di sana. Jadi kendalanya lambat bangun itu posko karena ada Ya mungkin karena dia belum turun di sana. Oh, betul. Tetapi ya entah juga apakah dia punya kesibukan lain atau mungkin apa ya, karena memang PLH-nya dia dari desa lain, desa tetangga. Oke. Jadi Terus bagaimana dengan tenaga medis? Apakah ada tenaga medis di posko? ya tenaga medis di posko ada, tetapi tidak setiap hari mereka di sana juga, karena ya di sana juga ada puskesmas, jadi mereka mungkin lebih sering ke Oh, sering ke puskesmas. puskesmas. Jadi untuk medis tidak terlalu ke posko juga. Namun untuk pelayanan desa di sana sih untuk menanggapi pandemi COVID-19 ini ya belum efisien juga, karena apa? Desa juga belum turun ke masyarakat untuk melihat keadaan masyarakatnya. Mereka lebih dominannya di posko ya. Mungkin juga ya saran saya sih ya, kalau bisa kepala desa mereka turun lihat keadaan di masyarakat juga. Ya mungkin ada keluarga yang mungkin rentan sakit, mungkin ya bisa dari desa mereka bisa berkomunikasi dengan tenaga medis ya, untuk bisa dilihat keadaannya di rumah begitu. Oke, jadi ketika penanganan di desa itu menurut Pak belum efisien. Belum efisien. Proses sosialisasi oleh tim-tim yang ada di desa apakah sudah ada? Ya sejauh saya di sana untuk dari tim Satgas Desa Sanguate itu mereka belum melakukan edukasi atau melakukan sosialisasi di masyarakat bahwa bagaimana bahayanya wabah ini. Sampai saat ini pun ya itu juga menjadi salah satu kegelisahan saya, karena saya bercerita dengan masyarakat juga di sana, mereka sangat takut dengan wabah ini, tetapi dari desa ya belum ada sosialisasi atau sosialisasi lah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, Edukasi semacam atau edukasi apa yang berkaitan dengan wabah ini, sehingga masyarakat juga bisa paham. Karena ya salah satu kendala juga dengan kami di sana ya, jaringan juga belum terlalu bagus. Internetnya tidak jalan. Internetnya tidak jalan. Kalau yang masyarakat yang masih dekat dengan kantor desa, iya mereka masih ini bisa komunikasi. Tetapi yang bagian kami sana pedalaman tidak ada dapat jaringan. Jadi kami tidak tahu bagaimana perkembangan wabah ini, apakah seperti apa perkembangan wabah ini di SBD. Kami tidak tahu. Namun desa juga tidak menanggapi akan hal itu untuk bisa memberikan sosialisasi atau memberikan membuat edukasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa paham betul. Karena di sana banyak bilang, ini penyakitnya juga kan belum ada di kita ya. Kebanyakan orang berpikir seperti itu. Nah, itu juga pemerintah harus bisa melihat akan hal itu untuk bisa memberikan pemahaman bahwa betapa pentingnya untuk proses edukasinya, dan biasa juga ya jaga diri untuk wabah ini begitu. Oke Pak. Jadi ketika wabah corona ini bagaimana juga dengan proses pembelajaran anak-anak di sekolah di sana? Karena tadi Pak sampaikan tidak ada sinyal itu. Ya, untuk proses pembelajaran di sana juga sedikit mandek juga, karena ya memang jaringan untuk anak-anak mengenal yang namanya alat teknologi di sana belum begitu bagus, tidak sama dengan daerah-daerah di tempat lain. Berarti gurunya harus lebih ekstra kerja keras. Ya,
seperti itu ya, gurunya harus lebih ekstra lagi untuk bekerja untuk perkenalan alat-alat teknologi lah, karena ya sesuai dengan ini pengalaman zaman kami dulu di sana itu tidak kenal yang namanya alat teknologi itu. Tapi ya sekarang kan perkembangan zaman ya bisa juga guru ya bekerja ekstra juga untuk bisa memperkenalkan di adik-adik untuk bisa mengenal alat teknologi, walaupun tidak semua, tetapi ya, sebagian lah mereka bisa tahu apa itu alat teknologi dan cara mengoperasinya seperti apa ya, mereka bisa tahu. Karena ya ke depan ini kan orang membutuhkan, ketika kita bekerja kan ya harus bisa menggunakan alat teknologi, salah satunya Oke, selain oke. ijazah. Oke, baik. Kira-kira menurut Pak selama pandemik di sana ini tadi dari pemerintah sendiri proses edukasinya masih kurang, terus masyarakat juga menganggap ini sebagai hal-hal yang sepele, proses pembelajaran di sana tidak berjalan efisien. Selain itu juga, apakah di Desa Sanguate itu, karena baru-baru ini kan soal bantuan langsung tunai. Kira-kira di Desa Sanguate itu bagaimana? Kan tadi kan desanya baru terpencil lagi, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya mengenai bantuan langsung tunai ini sampai saat ini kami belum terima, atau masyarakat di sana belum terima. Oke. Entah apakah karena mungkin ada perubahan penyusunan Data penduduk. datanya, atau mungkin ada perubahan penyusunan penggunaan anggaran yang mungkin membuat itu terlambat untuk Menerima. penerimaan atau pencairan dananya. Ya saya juga tidak terlalu ini ke situ, tetapi sampai saat ini belum terima. Oke, Dan sampai saat ini belum sampai terima. saat ini belum terima. Nah, itu pun juga mengenai pendataan kemarin kami di sana ini, uh, ada beberapa masyarakat itu sudah diambil kartu keluarganya, Iya, tetapi iya. ada yang lain tidak diambil. Salah satunya keluarga kami. 2 hari 3 hari lalu kalau tidak salah itu baru mereka minta kartu keluarganya. Entah mereka minta kartu keluarganya untuk BLT ini atau mungkin ada yang lain, saya juga kurang tahu, tetapi dari desa mereka minta kartu keluarganya. Oke. Begitu sih. Karena ada, makanya itu juga saya sempat ini diskusi dengan beberapa teman-teman anak muda mereka di sana. Ya, ada tetangga mereka diminta, sedangkan yang lain tidak diminta. Nah, ini juga menjadi salah satu pertanyaan besar dari saya, apakah yang lain tidak diminta karena mungkin kartu keluarganya sudah ada di Desa. desa, dan data yang digunakan apakah data yang dari tahun kemarin atau mungkin beberapa bulan yang lalu, data itu yang digunakan dan dikirim datanya. Saya juga tidak paham, tetapi sesuai hasil penglihatan saya bahwa yang lain diminta dan yang lain tidak. Oke. Apakah yang diminta itu datanya, apa kartu keluarganya belum ada di desa, itu saya tidak terlalu tahu ke situ. Tapi informasi yang sesuai dengan permintaan dari pemerintah pusat kan, kalau yang sudah menerima PKH tidak boleh lagi terima. Pokoknya bantuan-bantuan sosial yang sudah menerima tidak boleh lagi terima ini. Begitu. Sehingga maksudnya nanti jangan sampai ada pendobelan. Nah, itu mungkin juga antisipasi pemerintah desa, mungkin juga seperti itu. Sehingga saya pikir juga proses ini perlu diperhatikan oleh teman-teman di sana. Jangan sampai nanti ada miss. Jangan sampai ada yang sudah dapat dan dia dapat lagi, dan jangan sampai nanti ada yang belum dapat dan pada proses ini dia tidak dapat lagi. Ini yang jadi persoalan. Dan kembali lagi ke persoalan yang menurut Pak ada di desa. Kira-kira saran konkret dari Pak, bagaimana desa lebih siap, lebih tanggap dalam persoalan ini, bagaimana proses mengedukasi, bagaimana proses pembelajaran tadi yang Pak sampaikan. Kira-kira saran konkret dari Pak menanggapi persoalan ini, saran konkret saja dari Pak itu bagaimana? Ya,
saran dari saya, uh, pemerintah desa untuk secepatnya bisa memberikan sosialisasi atau memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bisa memahami, dan mereka juga bisa paham betul bagaimana bahayanya ini virus. Karena virus ini bekerja, kita tidak melihat dengan kasat mata, tetapi dia seperti angin, hanya dirasakan tapi tidak bisa dilihat. Jadi ini sangat bahaya, sehingga pemerintah desa itu harus benar-benar memperhatikan dan bisa menanggapi hal ini dengan serius. Ini tidak main-main. Karena kalau sudah satu kali kena ini, maka bahaya sudah ini. Jadi saran saya, pemerintah harus memberikan edukasi, memberikan sosialisasi ke masyarakat, tidak dengan kumpul, dan kalau bisa rumah ke rumah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Oke. Apalagi di sana rata-rata di desa kami ini kan banyak tempat yang tidak dapat jaringan. Jadi bagaimana perkembangan itu kami tidak tahu. Ya untung saya ini kan ya boleh dikatakan sekolah juga di kota kabupaten di Wetabula, jadi ya untuk perkembangannya saya bisa tahu. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang ada di kampung, yang ada di desa, tidak mendapatkan dan tidak mengetahui perkembangannya. Apalagi kita di Sumba Barat ini, Sumba Barat Daya ini sudah satu yang PDP. Ini kita lebih waspada, dan pemerintah desa juga lebih serius untuk menanggapi ini, sehingga tidak terjadi juga hal seperti di daerah lain. Kita antisipasi betul dan kita harus waspada betul. Oke Pak. Tapi sebelum proses diskusi kita selesai, satu pertanyaan saya Pak. Apakah di desa sudah ada masker? Dong pernah bagi masker? Ya, kalau di desa pernah dibagi masker. Saya juga salah satunya dapat. Terus penyemprotan disinfektan itu? Penyemprotannya belum ada. Oh, belum ada. Ya, semoga saja dalam waktu dekat bisa diadakan penyemprotan. Dan kalau bisa juga, saran saya, pemerintah desa bisa buat satu posko, selain posko di desa, salah satu posko di pinggir jalan umum untuk orang yang keluar dan masuk itu bisa cuci tangan. Artinya buat palang di jalan, siapapun yang lewat dia harus berhenti untuk cuci tangan. Untuk menjadi salah satu mencegah. Karena kita tidak tahu, misalnya saya saja, ketika saya datang di Wetabula, jangan sampai saya ketemu dengan orang baru, kan tidak tahu. Jadi untuk menjaga keamanan warga masyarakat di sana juga, buat salah satu posko di pinggir jalan, dan ya orang lewat bisa cuci tangan, orang yang mau keluar cuci tangan, begitupun yang masuk juga ke desa situ bisa cuci tangan untuk bisa mencegah ini, begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ketua sudah memberikan banyak sekali, sudah menggambarkan banyak sekali persoalan dan banyak sekali masukan-masukan baik. Semoga ini menjadi catatan penting, bukan hanya juga untuk pemerintah daerah, tapi untuk kita semua. Bagaimana kita berani mengungkapkan kegelisahan kita di desa. Mungkin hanya itu saja dulu. Sekian dari saya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bagikan. Terima kasih. Terima kasih. Salam hormat.